Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan pada pagi yang indah ini dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-47. Namun sebelum kita merenungkan sebagian pada firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami mengucap atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan semuanya hanya bersumber daripada-Mu. Sertai kami dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan semua Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Perenungan pada pagi yang indah ini dari Ulangan 32 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-47. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Israel diperintahkan oleh Musa untuk melakukan firman Tuhan dengan segala sesuatu ataupun situasi serta setiap waktu. Hal ini dikarenakan banyak orang telah mengabaikan ketentuan dari firman Tuhan. Orang Israel telah melanggar perintah Tuhan, dikarenakan di dalam kehidupannya selalu mengalami hal-hal yang tidak baik serta kurang beruntung. Hal inilah disebut dengan kekosongan. Perintah yang dilakukan oleh Musa terhadap orang Israel bukan untuk menghukum atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Justru Musa melakukan penguatan terhadap situasi yang kurang beruntung bagi Israel, bahwa ketaatan terhadap firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan merupakan perkataan yang berasal dari Tuhan, dengan tujuannya akan membebaskan serta mendatangkan kehidupan yang lebih baik, baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Artinya hidup selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan, kemanapun kita pergi ataupun kita melangkah. Kita akan memperoleh sukacita serta kebahagiaan meskipun kita mengalami pergumulan dan tantangan hidup seperti saat ini. Musa dalam masa-masa akhir dalam kehidupannya, ia tetap mengingatkan pada orang Israel dan seluruh umat manusia supaya tetap berpegang teguh kepada Tuhan serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bahkan Musa mengajarkan bahwa ajaran tentang Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak secara berulang-ulang dan melakukannya perintah itu dengan setia. Firman yang diajarkan bukan hanya sekedar ranah dibaca, melainkan firman itu harus direnungkan dan dipahami, karena firman itu menjadi dasar kehidupan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, kehidupan harus didasarkan dari firman tersebut. Musa beranggapan bahwa orang yang sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan akan berubah, serta kualitas dalam hidupnya juga berubah. Hal ini dikarenakan dirinya mampu menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, dan betapa mengerikan kalau pribadi itu lepas dari Tuhan atau lepas dari persekutuan dari Tuhan. Sehingga setiap orang harus dirubah bagaimana cara berpikirnya sehingga pribadinya tidak kosong. Kosong dalam hal ini terjadi ruang hatinya telah diisi oleh berbagai kesenangan dunia, sehingga kehausan jiwanya tidak lagi tertuju kepada Tuhan atau mencari Tuhan. Kesenangan hidupnya yang ditujukan pada perkara duniawi, maka pribadi itu tidak bisa merasakan haus akan Tuhan. Bandingkan Matius 5 ayat yang 6.
haus dan lapar akan kebenaran. Pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran bukan seperti pemuas jasmani, melainkan karena Tuhanlah yang menjadi kebutuhannya. Bahkan dirinya tidak pernah merasakan kesepian di dalam Tuhan. Kehidupan orang percaya harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 42 ayat 1-2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.